Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putramu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabdamu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaanmu dengan sukacita. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Dikisahkan tentang Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Gunung adalah tempat yang sunyi dan cocok untuk berdoa. Gunung juga merupakan lambang tempat yang suci, tempat bertemunya manusia dengan Allah. Seperti yang terjadi dalam Perjanjian Lama, di mana Allah di Gunung Sinai bertemu dengan Musa dan umat Israel. Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyertainya. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya putih berkilauan. Bersama dia hadir pula 2 tokoh nabi masa Perjanjian Lama, masa lampau, yakni Musa dan Elia, datang berbicara dengan Yesus.
Saudaraku yang terkasih, para murid menyaksikan peristiwa mulia itu. Hati mereka menjadi berbunga-bunga dan hidup mereka diselimuti perasaan damai yang mendalam. Sehingga Petrus mengusulkan untuk membuat 3 kemah. Namun belum selesai ia berbicara, terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Para murid sungguh merasa berbahagia berada bersama Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Pertama, tentang hidup doa. Doa bukanlah jalan pintas atau obat untuk mengatasi kesulitan. Dalam doa, kita mempererat kesatuan kita dengan Allah, bertemu dan berdialog dengan Allah sebagai anak dengan Bapa. Saat berdoa kita mendengarkan suara Tuhan dan diberi petunjuk melakukan tugas perutusan kita. Dalam doa, kita berserah diri kepada Allah dan membiarkan diri dituntun oleh Roh, agar seperti Yesus kita mampu membawakan belas kasih dan kebaikan Allah kepada sesama kita. Dan yang kedua adalah ketiga murid mengalami kebahagiaan karena kenyamanan bersama dengan Tuhan. Kemuliaan yang terjadi di atas gunung dimaksudkan untuk memperteguh iman para murid, agar mereka mendengarkan dan berjalan bersama dengan Yesus Sang Putra. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat dan mendengarkan hal yang tak dapat dilihat dan didengar oleh khalayak ramai. Mereka harus mengerjakan tugas dan menanggung penderitaan yang lebih berat daripada orang-orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, seperti para murid, kita semuanya dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-Nya. Sebagai murid-Nya, kita akan mengalami kebahagiaan, kedamaian hati, dan semangat hidup karena kita bersama dengan Yesus. Yesus selalu menguatkan hidup kita. Ia selalu hadir dan membawa damai di hati kita. Ketika kita menyertakan Dia dalam seluruh situasi hidup kita, maka Ia akan selalu menyertai kita. Yang dituntut dari kita sebagai murid Yesus ialah jangan takut dan jangan ragu untuk percaya dan mendengarkannya. Sebab dalam Dialah kita akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan hidup. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami agar kami dapat semakin berserah diri kepadamu, dapat berjalan bersama dengan Yesus Sang Putra, tinggal bersama Sang Putra, dan memberikan kesaksian bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri
yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.